yang bener-bener receh banget gitu loh. Kesalahannya dia apa sih? Ini pun masih mau dibuktikan loh ya. Besok ya. Dengerin ini ya. Besok. Ya, besok try on kakak 25. Apa tuh? Try on 25. Udah ini aja sayang. Harusnya pakai rompi. Tidak ada keharusan. Karena untuk di dalam ruangan yang steril, selama terdakwa masih ada di dalam, itu tidak ada hukumnya dia harus pakai rompi. Di luar silahkan, di luar dari pintu silahkan. Itu sudah dijelaskan kemarin sama ahlinya. Ya kalau Tom Lembong mau ya itu Tom Lembong, Bu. Ini kan kasusnya kan ini kita merasa kecewa sekali. Sudah ditahan 5 bulan, hampir setengah tahun, sekarang udah jalan 6 bulan. Untuk pasal yang seharusnya dia tidak ditahan. Itu semalam mau gue tanya gak sempet. Gak sempat, aduh bener-bener deh. Kemarin itu tuh membahasnya jaksa. Jadi mau menanya di luar dari konteks itu gak bisa kita. Di luar dari konteks kejadian dengan Niki dengan jaksa. Karena kan temanya itu gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau mau ngikut peraturan, Bu, Niki aja udah di luar dari nalar ya. Dia ditahan sampai setengah tahun untuk kasus yang remeh-temeh, receh kasusnya, Bu. Receh loh, Bu, kasusnya kan 369. Besok Doktif jadi saksi lagi. Sepil 385. Jaksa dan hakim besok. Aku yakin jaksa hakimnya masih sama. Terjadi berita hoaks. Aku nggak tahu, sorry, aku nggak bisa bilang berita hoaks. Ada berita yang beredar, katanya yang namanya BP itu ya, Bunda P bilang diganti semua. Kita lihat besok, kalau tidak diganti berarti Bunda P itu adalah Pelsong. Cuman inget ya, jangan sampai ada yang siapapun netizen dimintain duit ya. Ingat, gue udah kasih kalian peringatan dari 2 bulan sebelumnya tentang si Bunda P. Di live sok tahu, kenal ini kenal itu, saya bisa bantu. Ujung-ujungnya apa? UUD. Yang ada kasihan kalian yang pengen banget segera membebaskan NM, akhirnya kemakan tuh sama omongannya si hari-hari. Kan dia Bunda P itu live terus tuh, bawa-bawa nama pejabat A, pejabat B. Itu dia. Kalau sampai besok belum diganti ya, gue coret, bener-bener gue sepil lu ya. Ini lagi nih, di dalam kasus bisa loh ada orang memanfaatkan situasi buat cari duit. Gilingan. Itu korbannya gue kenal. Cuman dia korbannya ini punya duitnya nggak berseri. Jadi uang kayak berapa puluh juta juga buat dia receh. Serius guys, ini gue ngomong dan gue lihat chat-chatannya. Buset deh, gue bilang. Dingin yang. Udah langsung makan. Mama aku pinjam TikTok Mamski yang 1,5 aja. Aku mau coba orderan. Dinaikin dulu. Jangan Ya, maaf ya. Sorry ya. Syah 92. Dari zaman bahela Mamski di TikTok, konten Mamski adalah mengangkat berita viral. Dan gua adalah seorang e-commerce kreator. Jadi gue jualan, bukan gue membohongi orang dengan bilang gue bisa bantu lah kasus ini, gue keluar duit sekian. Ayo nanti gue ngomongin ketemuin orang A, B, C untuk ngebebasin. Gak ada. Malah gue ngebantu dengan konten-konten gue untuk memperjelas dan memperkuat timnya Nikita Mirzani. Kenapa? Karena memang gue melihat dalam kasus ini Niki wajib bebas. Dalam kasus ini terbukti lagi tadi malam. Jadi lu jangan sembarangan bacot lu ya. Hah? Jangan sembarangan bacot kamu di sini. Saya tuh nggak dibayar oleh siapapun. Dan saya melihat kasus ini, saya perhatian karena memang udah banyak banget kecurangan-kecurangan. Juga sebagai aku tuh bagian dari konsumen dan masyarakat.
Kenapa kamu kepanasan ya? Ada orang kayak gua nggak terima bayaran tapi ngulik sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke tulang sumsum elu. Bingung kan lu ngadepin orang kayak gue? Bukan orang bayaran, tapi tajem banget ya. Tajem kan gue. Enaknya tuh kalau orang memang bener, maupun dia siapapun lah dia, tapi kalau kasusnya bener dan gue pikir memang dia harus dibela, gue akan bela mau bayar mau enggak. Tahu nggak lu? Itu gue tuh. Wallahi nih, dengerin ya semuanya. Kejadian yang kalian heboh-hebohin tuh, gue diminta untuk ke belakang karena di samping gue juga udah ada satu cewek yang gak dikenal sama Niki. Semakin menunjukkan bahwa memang gak ada KTBLC di antara kita. Gitu loh. Gue bukan orang bayarannya NM, bukan orang bayarannya siapapun, timnya kuasa hukum atau siapalah, keluarga apa, nggak ada hubungannya gue sama sekali. Dari awal gue cuma bilang, gue kok memperhatikan kasus ini ada sesuatu yang nggak bener ya. Nggak kenal siapa RG, nggak kenal siapa si SS. Pernah ketemu Niki sekali doang, ini kita kepo. Tapi kok masalah skincare ini kok gue perhatian banget, dan gue nggak kenal Doktif, inget ya. Gue tidak berada di circle siapapun. Tapi waktu gue amati, gue cermati, gue teliti, hari demi hari gue cari beritanya sampai ke belakang. Gue baru tahu nih overclaim overprice. Bingung kan lo ngadepin gue? Bukan orang bayaran soalnya. Eta 4